Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar ini? Kita jumpa lagi di episode ngobrol santai ke 460. Salah ini, 65 harusnya nih ya. Oke, anyway, yang akan hadir adalah teman-teman dari komunitas OKOC Youth atau pemuda ya. Nah, bentar kita lihat nih. Yang benar adanya di poster. Nah. 462 benar. Oke. Nah, tapi sebelumnya udah ada pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman di DM bukan. Pertanyaannya dari Alvariziters, gimana cara manfaatin tren tanpa kelihatan FOMO atau ikut-ikutan dan tetap punya identitas bisnis itu sendiri? Oke, Alvarizi, thank you pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan FOMO ya. Kalau kita sih sederhana aja. Kita lihat siapa yang beli. Ada nggak dari network kita atau dari kontak list kita yang akan menjadi customernya? Kalau ada, bukan FOMO tuh namanya. Kita memanfaatkan peluang. Pasarnya minta apa, kita kasih itu. Ya, jadi kita awalnya selalu mulai gitu, mencari-cari ke kiri ke kanan, terus produknya atau jasanya ini dan itu. Habis itu Restu ini yakin ya 462 ya. Yang lalu berapa sih? Coba lihat yang lalu ya. Oke, teman-teman yang baru gabung, welcome. Oke, kembali lagi ke yang tadi. FOMO itu kalau kita nggak punya hitungannya gitu ya. Pokoknya yang lain jualan kita ikut, yang lain jualan kita ikut. Itu namanya me too. Me too itu saya juga. Me too strategi itu banyak juga yang berhasil. Contohnya apa coba? Contohnya industri otomotif Cina, industri otomotif Jepang itu me too dari Jepang, itu dari Amerika di awalnya. Terus dia makin lama makin bagus, Amerikanya yang dicontoh malah nyungsep. Sekarang Jepang ditiru sama Cina, habis-habisan ditiru sama Korea. Korea bagus, terus Cina sekarang harganya luar biasa, jauh lebih murah, kualitasnya juga udah makin baik, dan yang terpenting adalah dia pionir di EV. Ya, Korea pun kalah. Ya, jadi nggak ada salahnya dengan me too, strategi me too itu saya juga me too atau FOMO ya, kalau anak-anak sekarang sebutnya itu. Yang penting kita bikin yang namanya business model canvas, BMC. Business model canvas itu ada 3 komponen besarnya. Satu, siapa yang beli, kita udah tahu ya. Syukur-syukur banyak dari list handphone kita ya, kontak list kita. Nomor 2, bagaimana kita membuatnya atau siapa partner kita. Ya kan kita nggak bisa jadi dapur
terus jualan juga, delivery juga, beli-beli juga, itu semuanya namanya Chief Everything Officer. Pasti ada orang-orang yang kita ajak untuk berkolaborasi. Dan terakhir, kita tahu apa yang dijual. Jadi nilai lebih apa dari produk kita atau jasa kita yang kita berikan kepada pelanggan atau calon pelanggan kita yang mempunyai nilai khusus buat para pembeli tersebut. Oke, mudah-mudahan membantu. Al-Farizi, thank you. Nah, sekarang kita undang nih. Yang kita undang siapa ya? Coba. Oke, ada Putu Hendra Wiraguna dan Fadara Rizkia. Oke, yang udah request siapa ya? Baru Putu. Fadara. Selamat sore, Pak. Sore. Ini dengan Hendra ya? Iya, benar, Bapak. Oh, oke. Ini dengan Dara ya? Betul, Bapak. Bisa dengar suara saya? Bisa. Pak, Terus videonya jelas? jelas, Pak. Oke. Ini Hendra di kota apa nih? Saya dari kota Bali, Pak. Khususnya di Kabupaten Badung, dari Provinsi Oke. Bali. Oke. Hendra nggak harus buka puasa kan? Tidak, Pak, aman. Aman ya? Oke. Kalau Dara di mana? Depok, Pak. Oke. Jadi karena di Depok nanti kita kira-kira jam 6 kurang seperempat udah harus siap-siap, tajil dan seterusnya. Nanti kita sudahi 45 menit dari sekarang ya. Waktu kita kira-kira segitu ya. Oke. Nah, terima kasih udah datang ke sini. Udah mau ngobrol-ngobrol di Jumat sore ini. Dan seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Terus bicara seputar promosi ya, seputar usaha kita supaya teman-teman lain tahu. Tapi terutama saya, udah itu terus kita diskusi dari situ ya. Tapi yang pertama sekali, saya mau tanya nih, ayo perkenalan pribadi, bukan usaha ya, pribadi. Hendra dulu, silakan. Halo semuanya, saya Hendra. Saya berasal dari Bali, dan saya saat ini mahasiswa di Politeknik Negeri Bali. Saya di semester akhir yang sekarang sedang berjuang menyelesaikan skripsi. Mohon doanya teman-teman semuanya. Dan saya saat ini sedang memiliki kesibukan selain mengerjakan skripsi, saya juga membantu usaha dan juga freelance fotografer seperti itu. Salam kenal Oke. semuanya. Oke, mantap. Thank you perkenalannya. Silakan Dara. Baik. Halo, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Dara. Aku dari Depok. Aku mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta. Sekarang juga sama kayak Hendra di semester akhir. Terus sekarang kesibukannya lagi magang sama tipis-tipis jadi influence TikTok gitu, affiliate di TikTok kayak gitu, Pak. Oke, dapat cuan dong ya. Dapat, Pak. Waduh, nanti saya harus belajar nih dari Dara gimana dapat cuan jadi affiliate ya. Oke, thank you perkenalan singkatnya. Terus sebelum yang ke berikutnya nih ada yang nanya nih. Dari siapa nih? Hali Alhamidi. Pak Indra, pengen tahu kerja bareng Pak Edwin gimana Pak Indra? Alhamdulillah baik. Pak Edwin yang mana nih ngomong-ngomong? Soalnya
saya kenal Pak Edwin banyak. Oke, nanti terusin di DM ya. Thank you pertanyaannya. Nah, oh ini nanya lagi. Ini Pak Indra kan komisaris di sana atau enggak? Oh, oke oke. Edwin Sudarmo. Boleh nanti request lewat restu ya. Tuh, tadi ada tuh yang nulis di message namanya restu itu nanti akan bantu asisten saya ya. Oke, Hendra, siap nggak untuk promoin produknya? Siap. Oke, nah jadi harus ada 4 komponen ya. Apa yang dijual, harganya berapa, belinya di mana, terakhir terbuka untuk kerjasama nggak dengan reseller-reseller lain. Ada nggak harga reseller dan seterusnya. Silakan, Hendra. Oke, semuanya. Halo. Jadi perkenalkan saya Hendra, mohon izin Bapak. Jadi hari ini saya akan membawakan sebenarnya bisnis keluarga, tapi ini baru saya terjun dan juga setelah terjun ternyata hasilnya lumayan signifikan. Nah, bisnisnya yaitu bisnis Lantern Shop, yaitu bisnis aksesoris Bali dan juga alat upacara Bali. Nah, kita mungkin lebih fokusnya mungkin di aksesorisnya ya. Jadi untuk teman-teman semua, saya di sini juga memiliki tim produksi. Nah, produk kami apa aja gitu. Yang mungkin bisa relevan untuk masyarakat Indonesia, khususnya kita ada beberapa produksi barang, khususnya seperti ini. Nah, ini bros namanya ya. Ini bros kita dari Kuningan. Nah, mungkin ini lebih bisa lebih kelihatan. Iya, ini anting-anting nih. Nah, ada juga untuk yang cowok, ada seperti ini. Ini keris ini. Ya, jadi kita produksi berbahan dasar kuningan, logam, dan juga beberapa ada dari melamin. Seperti ini. Ini kita baru bisa nulis udah di hotel-hotel, khususnya The Meru, hotel-hotel besar di Bali, kita supply di sana. Jadi sedikit flashback, bisnis ini bisnis keluarga yang sudah ada di tahun 1955 sekian. Jadi ini dari nenek saya. Nah, kebetulan nenek saya sudah tua dan sudah digantikan oleh ibu saya. Dan dari situ sejak COVID kita menjadi produsen dan juga jadi supplier, jadi pengepul khususnya di daerah Bali. Nah, jadi mengapa kita bisa masuk ke hotel-hotel, karena ya jelas kita jauh lebih murah dan juga kualitasnya juga oke, seperti itu. Ini, cakep kan? Kalau Nah, ini itu di hotel. harganya berapa tuh? Ini Harganya berapa tuh? harganya saya kalau ngecer ini 80.000, 80.000 aja. Nah, ini untuk apa? Ini kalau di hotel bisa jadi tempat buah. Ya, jadi display ini buah. Nah, seperti itu. Bisa ditumpuk tinggi, ada juga tumpuknya. Dan ini mungkin salah satu fotonya yang saya bawa sampelnya gitu. Nah, ada lagi nih. Mau ini kan untuk display. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini beda ukiran dia gitu. Dan juga ini ada atapnya, ada topinya gitu. Jadi lebih estetik gitu. Nah, ini murah aja nih. Ini 125.000 dengan ukirannya yang lebih bagus dan juga lebih dalam. Tentunya kalau saya mau jual, saya mau misalnya mesen nih, mau open reseller bisa. Jadi kita nanti ada harga grosirnya, harga khusus teman-teman yang ingin menjual lagi. Seperti ini juga ada. Nah, ini dari keramik ini. Lucu kan? Ini sebenarnya apa? Ini adalah tempat dupa. Sebenarnya tempat dupa. Di sini ada kecil ya. Nah, di sini masih dupa gitu. Tapi selain itu juga ini jadi aksesoris. Entah itu jadi ditatakan di meja atau mungkin jadi souvenir. Nah, itulah dia. Ini tuh, bagus kan?
Ya, ini murah aja ini cuma 10.000 gitu. Untuk diecer ya Pak. Seperti itu teman-teman. Di situ yang kira-kira dari teman-teman Jakarta ingin barang-barang yang lucu dan juga bisa dibawa kemana-mana. Ini ada tas rajut. Nah, ini bagus sekali ini tasnya. Jadi, tas ini nanti cocok banget untuk teman-teman semuanya yang sedang berkain misalnya. Berkain nih, kombinasiin sama ini bagus banget tuh. Di dalamnya ada kain. Nah, ini ada ini nih. Tuh, ada kakinya juga. Nah, kalau di Bali biasanya tas ini itu dipakai untuk teman-teman umat Hindu bersembayang, itu bawa bunga di sini, ada bunga di dalamnya. Tapi teman-teman yang lain juga biasanya dipakai untuk hampers dan juga jadi tas gitu. Nah, jadi banyak banget. Seperti ini juga ada modelnya, salah satu model yang lain. Jadi dia itu nggak ada tutupnya, tapi dibuat sarung gitu. Seperti ini. Tuh, bagus kan? Nah, ini jadi hampers, apalagi sekarang mau lebaran kan? Nah, ini cocok banget nih, teman-teman. Jadi bisa masuk macam-macam di sini. Nah, selain tempatnya unik, bagus, dan juga ini bisa dipakai untuk undangan dan lain sebagainya. Harganya berapa sih, Kak? Harganya murah banget. Nah, yang ini lebih besar, ini cuma 55.000 dan itu udah harga yang didagangkan. Yang harga ecer lah. Nah, tapi kalau mau grosir, mau ngambil yang lebih banyak, ingin dijual lagi, bisa banget. Nanti bisa DM saya. Seperti itu. Oh iya, kita juga sudah mengirim barang-barang seperti ini ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Dayak, ke juga di daerah Jawa juga banyak. Jadi pengiriman kita sudah mencakup seluruh Indonesia. Jadi teman-teman santai aja, bisa chat saya, mau barang apa aja, apalagi mungkin dari teman-teman semua ada kampung Hindu misalnya, diinfokan saja butuh apa bisa. Apalagi teman-teman misalnya mau buat untuk souvenir nikahan, apalagi saya udah ada yang mesen misalnya 300 pack. Kita buatkan sebuah souvenir nikahan, bisa aman. Untuk list-listnya semuanya bisa di DM saya saja. Untuk informasi lebih lanjutnya, mungkin kita PC aja ya. Dan seperti itu sedikit dari bisnis saya. Apalagi bisnis kami lebih tepatnya, itu sudah ada 2 cabang teman-teman. Yang pertama di Pasar Badung, yang kedua yaitu kita baru buka di Dalung. Nah, itu sudah ada gudang besar kita. Jadi teman-teman kalau ingin misalnya lagi di Bali, tahu nggak sih mungkin di produk oleh-oleh Bali yang tanda kutip udah besar banget, itu kan mahal-mahal banget ya, mau beli apa aja di situ udah mahal. Nah, solusi alternatifnya bisa jalan-jalan ke Wenten Shop. Wenten Shop adalah bisnis kami yang berada di Bali ya untuk saat ini. Jadi harganya jauh melokal lah gitu, jauh lebih murah. Seperti itu. Apalagi bule-bule sekarang udah banyak banget nih ke khususnya di lapak kami yang di Dalung gitu. Jadi udah cukup banyak bule-bule dan juga beberapa driver yang mengarahkan misalnya bule-bule itu ingin beli oleh-oleh tas Bali banget nih, bisa mampir ke toko kami. Seperti itu. Dan mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, bisa komen-komen di bawah ya. Siapa tahu dari teman-teman semuanya ada yang tertarik atau kepo, ini nih gunanya untuk apa sih gitu. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa nih. Dari tadi saya mendengar berulang-ulang kali, setiap kali menunjukkan barang, bagus ya. Nah, itu itu namanya mengapresiasi diri sendiri dan membuat orang jadi kepengen beli. Oh iya bener ya, orangnya soalnya manggut-manggut ini, habis itu dia bilang, nggak mungkin dia bilang, nggak bagus gitu. Oke, perlu dicontoh nih gimana caranya berjualan ala Hendra dengan mengatakan bagus ya, cantik dong, bagus dong gitu ya. Nanti Dara Dara bisa ikutin. Oke, selama
ini udah berapa resellernya? Oke, untuk kami itu lebih bekerja sama ke pedagang-pedagang kecil, khususnya di pasar-pasar maupun di beberapa lapak yang ada di Bali, khususnya yang menjual alat upacara agama Hindu maupun beberapa aksesoris seperti ini. Nah, di situ untuk berapa jumlahnya itu jujur kami tidak mendata karena banyak sekali. Ya, jadi mungkin kalau dari saya sendiri, saya sejak SMA itu sudah beberapa nih nyari-nyari reseller gitu. Itu tuh secara offline. Nah, itu tuh sekitar 70. Dan itu belum yang dari ibu saya dan juga beberapa kan karena mulut ke mulut atau mungkin dari teman-temannya udah tahu media sosialnya. Jadi udah makin banyak nih yang tahu. Untuk sekarang pendataannya mohon maaf kita tidak ada, tapi ya mungkin bisa dibilang 100 lebih dan itu sudah punya toko. Dan reseller yang modal HP doang upload itu kita bebaskan aja, pokoknya nggak usah jualnya mahal, boleh kok di sampel dicari harga kita aja yang ngecer gitu, nanti kita kasih komisinya sekian persen seperti itu, karena kita kan juga produksi dan juga stok kita banyak gitu. Jadi tidak usah khawatir. Dan juga itu mungkin Pak untuk sekarang lebih dari 100 dan banyak sekali. Itu di Bali saja dan itu kalau di luar Bali mungkin bisa hampir mencapai 200. Seperti itu. Oke, wah keren-keren ya. Jadi udah punya mitra banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astungkare, Iya, Astungkare, Astungkar. Iya, Astungkare. Kalau Dara bingung apa tuh Astungkare itu apa? Alhamdulillah alhamdulillah bahasa lah Bali. Bahasa Bali ya. bahasa Oke, Bali. thank you Hendra. Sekarang giliran Dara. Silakan promosi Dara. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sebelumnya, perkenalkan lagi aku Dara. Nah, untuk kali ini barang yang mau aku promosiin itu adalah buket bunga. Dan buket bunga ini kan sebenarnya bahan-bahannya tuh ya bunga fresh gitu. Terus juga ada bunga lain yang bentuknya tuh dari kawat. Ini contohnya kayak gini. Ini dari kawat bulu gitu. Ini dibuat kayak bunga gini. Terus ada juga yang bentuknya kayak gini. Ini semua handmade, dibuat langsung. Dan biasanya aku tuh buatnya kalau lagi ada yang order aja. Soalnya gak kayak Hendra yang udah lumayan besar. Kalau aku masih merintis gitu. Terus ini tuh bareng sama sepupu aku usahanya. Jadi kita tuh baru banget, kayak baru sekitar dari tahun lalu gitu kalau nggak salah, di bulan apanya aku lupa. Tapi untuk pertama kali kita open order itu waktu um, hari guru. Nah itu waktu hari guru itu pas banget momennya lagi hari guru. Jadi kita cobalah bisnis, kira-kira apa ya bisnis yang saat itu tuh lagi happening banget dan kebetulan lagi hari guru. Jadi kita buka untuk buket bunga. Dan untuk awalnya kita coba buket bunga tuh pakai kawat kayak gini, kawat bulu, karena kalau pakai bunga fresh itu takutnya layu gitu. Makanya kita coba dulu pakai kawat kawat bulu kayak gini. Sebenarnya awalnya tuh cukup sulit cara buatnya karena ini kawatnya agak tajam ujung-ujungnya, tapi kita terus coba-coba gitu sampai akhirnya bisa jadi kayak gini. Dan nama untuk nama bisnisnya itu Sarah Floris. Nah, di Sarah Floris sebenarnya nggak cuma bunga aja, tapi kita juga jual buket snack. Nah, sebenarnya nih ada contohnya gitu, cuma nih sudah agak lama. Ya, seperti ini. Itu ada bonekanya ya? Iya, ini ada bonekanya karena kemarin kan pas hari guru gitu, Pak. Oh iya. Jadi pas banget pas hari guru gitu. Jadi kita coba selain pakai bunga yang fresh, kita juga ada pakai bunga-bunga yang
memang imitasi gitu untuk kita gunain. Terus untuk pemesanannya biasanya kita by WA aja sih, karena baru jadi kita mau tahu orang-orang terdekat dulu, kayak sekolah di lingkungan rumah-rumah kita, terus karena juga masih mulut ke mulut aja gitu, belum yang sampai promosi gede-gedean, jadi kita masih di lingkungan rumah. Terus untuk harganya beragam, ada yang kecil kayak gini, ini biasanya dijual 15.000 untuk satu tangkainya kayak gini. Biasanya kita juga kasih plastik wrapnya gitu kayak ini, tapi ini kita nggak kasih plastiknya. Terus juga ada yang kecil itu mungkin ukurannya cuma segini aja, itu harganya sekitar 30 ribuan. Selain itu kita juga harganya ada yang sampai 100.000 ke atas, itu untuk yang buket bunganya itu udah lumayan besar, terus juga bunganya pakai bunga-bunga yang fresh atau pakai snack-snack yang ukurannya tuh lumayan besar, misalnya kayak pakai selai olay, terus juga pakai coklat. Nah, itu biasanya kita jual itu 100.000 ke atas kayak gitu. Terus kalau untuk reseller, karena kita juga made by order, jadi kita belum ada reseller. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pesan, itu bisa langsung pesan di kitanya langsung tanpa perlu ke reseller. Jadi made by order. Kita juga bisa bikinnya tuh sesuai request gitu, mau dibuat kayak gimana. Kayaknya waktu itu pernah buat buketnya itu isinya foto-foto gitu. Jadi foto-foto anak-anak kelas sama ibu gurunya kita jadiin buket bunga kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau beli untuk acara, terus juga mau kasih ke ayah, ke ibu, ke pacarnya Hendra, boleh nih pesan. Sekian dari saya, Pak. Iya, thank you, Dara. Oke, kalau jadi udah tadi katanya karena bukan barang ready, jadi belum ada reseller gitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi kita buatnya kalau lagi ada yang order aja gitu. Tapi kita tetap nyediain sampel-sampel kayak gini, juga ada foto-fotonya di Instagram Sarah Floris. Oke, ini mungkin nanti Hendra juga bisa lihat nih, kirimin ke Hendra, dikurasi sama Hendra. Karena kan Hendra udah laku ke hotel-hotel tuh, berarti kan kualitasnya udah keren, keren. Nah, nanti tinggal bantuin Dara. Ini kualitasnya udah bisa dijual nggak di Bali, gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa kolaborasi antara kalian berdua, bundling, istilahnya bundling, produk bundling. Oke, thank you Dara, thank you Hendra. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak terkait usaha cerita-cerita pahit dari Hendra dan Dara? Cerita-cerita pahit atau semuanya manis semua? Dianggap manis. Supaya teman-teman bisa belajar dari cerita tersebut dan mengambil atau memetik hikmahnya, sehingga nggak harus ngejalaninnya atau melaluinya, tapi oh ceritanya Hendra dan Dara waktu itu gini loh, jadi saya eh, pengen tahu nih. Ada nggak Hendra? Silakan. Ya, jadi cerita pahit mungkin saya mengambil salah satu kasus ya, yaitu ada yang namanya pesanan, tahu nggak Rara apa yang Mbak Dukun Mbak Rara itu. Mbak Rara ada yang namanya yang bulat itu, yang dari Perunggu atau Kuningan itu tuh nging gitu, tapi dia getok-getok, dung 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 gitu ya, singing ball ya. Jadi di situ biasanya dipakai meditasi ya, dan juga ada dispaspa khususnya. Nah, saya ada pesanan
sekitar 250 singing bowl. Ya, itu sangat banyak. Dan di situ saya menginformasikan kepada pengrajin saya, itu oke, kita buat 250 singing bowl. Nah, kebetulan pada saat itu ya memang saya di satu sisi saya sibuk, dan juga dari pengrajin saya sudah mempercayakan kepada pengrajin saya untuk memproduksi 250 singing bowl itu. Dan ternyata pada saat apa pada saat pengiriman dan sudah sampai nih, kita jauh-jauh ke tempatnya, sudah sampai, udah saat dicek, kok ada yang sedikit mengsong gitu, Kak, apa ya, penyok, bukan sih penyok ya, kayak tidak simetris, dan juga ternyata ada yang beberapa barangnya itu gagal gitu. Dan semenjak itu saya mengetahui bahwa ternyata quality control itu sangat penting, karena bukan tentang barangnya ini bisa dikembaliin, kayak ya udah kalau barangnya defect gitu, kembalikan saja gitu. Tapi kan di sana juga ada kepercayaan dari konsumen gitu. Ya untungnya dari konsumen saya oke, karena tidak yang kejar-kejaran banget, ya sekitar ada 50 barang itu, ya kita lebur lagi, kita buat lagi, dan itu kan memakan biaya yang lebih lagi gitu. Nah, di sanalah ternyata quality control dalam produksi itu sangat penting gitu. Dan banyak sih beberapa dari pada saat pengiriman, pada saat kita ambil sudah oke, ternyata pada pengiriman dari kurirnya, entah Gojek atau dari eh, ya ojek online-nya itu ternyata pecah gitu. Nah, di situ sih yang tidak bisa mungkin kita apa ya, kalender sial kan tidak ada yang tahu gitu. Cuma ya dari situ ternyata berbisnis itu susah-susah gampang. Kalau dibilang susah, nggak gimana ya, kalau dibilang susah iya cukup susah, tapi kan nggak susah-susah banget lah. Kalau dibilang gampang juga nggak gampang-gampang banget gitu. Ya, jadi itu yang membuat saya ternyata seru juga ya berbisnis gitu. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih Hendra. Bagus banget ya lesson learn-nya. Buat teman-teman lain juga bisa belajar bahwa bukan masalah percaya atau nggak percaya, tetapi setiap proses itu perlu check and recheck. Jadi quality control itu sesuatu yang mutlak dalam kita memastikan kepuasan pelanggan berdasarkan sesuatu yang standar yang kita sepakati. Oke, thank you Endra ceritanya. Dara. Iya, kalau dari aku, untuk awal-awal itu kan kita juga masih belajar cara buat bunga kawat gitu. Kita juga masih lihat-lihat YouTube, lihat-lihat video gitu. Terus waktu buatnya itu cukup susah sebenarnya di awal-awal. Jadi tangan kita tuh pada sakit gitu, pada kapalan, terus juga tangannya jadi pada luka-luka, yang kayak gitu-gitu. Itu dari proses pembuatan sih, tapi karena kita sering buatnya, jadi sekarang alhamdulillahnya jadi uh, lancar gitu untuk buat satu kawat. Tadinya untuk buat satu kawat kayak gini, itu tuh kita bisa butuhin waktu 1 hari cuma untuk buat satu bunga kayak gini aja, karena itu tuh susah banget untuk buat satu satu keping, satu apa ya ini namanya, satu kelopak. Untuk buat satu kelopaknya aja itu sulit banget gitu buat kita. Makanya itu di awal-awal cukup susah buat kita, dan buat kita tuh jadi apa kita nggak jadi ya jualan buket bunga ini gitu. Apa kita ganti jualannya gitu. Tapi kita coba terus gitu untuk hari besoknya. Tapi alhamdulillah juga lama-lama makin lancar. Terus yang tadinya bisa buatnya seharian, tapi bisa jadi kayak sejam tuh kita bisa buat sekitar 5 tangkai, 10 tangkai, kayak gitu. Terus waktu itu pernah kita lagi banyak orderan dan kita tuh kehabisan eh
kayak gabus gitu untuk nancepin ininya gitu. Dan itu tuh karena kita nggak ngestok barang, kita tuh nyari kemana-mana untuk si gabusnya itu, dan kita tuh nyari kayak pas hujan-hujan gitu. Dan itu tuh kita cari di mana-mana nggak ketemu karena orang-orang juga lagi pada nyari si gabusnya itu, makanya kita nggak kedapetan gitu. Dan itu buat kita jadi kayak besok-besok mungkin kita harus lebih eh, paham lagi kalau kita tuh butuh hal-hal barang-barang yang setidaknya tuh emang paling penting gitu untuk kita sediain. Makanya setelahnya kita coba untuk beli sekitar kayak 3 atau 4 gitu untuk kita stok di rumah. Jadi kita nggak perlu kalau kehabisan cari-cari ke toko-toko Toxer gitu. Terus kita juga nggak perlu cari-cari ke toko yang lebih besar. Karena itu cukup makan waktu sih. Karena orang-orang tuh kan mesennya biasanya nggak lebih dari seminggu gitu kan. Biasanya mereka maunya yang cepet. Misalkan 3 hari jadi gitu. Dan kita juga butuh waktu untuk buatnya. Kita juga butuh waktu untuk cari bahan-bahannya. Kayak gitu sih, di awal-awal tuh cukup menantang buat aku dan sepupuku untuk buat jalanin ini. Kayak gitu sih, Pak. Oke, Dara, thank you. Jadi kegigihan, bayangin aja dari seharian itu kira-kira berapa ya? 8 jaman gitu ya. 8 jam bikin satu, terus sekarang 1 jam bikin 10. Bener ya? Betul, Pak. Wah, itu kan perbaikan yang wow, berkali lipat tuh ya, berkat kegigihan. Emang jarinya itu nggak pakai itu apa? Pakai tahu kan yang ada tutup besi gitu yang buat buat jahit itu, Hmm, yang orang buat buat nyulam itu kan ada tutup besinya tuh buat jari, buat neken-neken, buat neken jarum. kalau pakai itu sebenarnya bisa aja sih, Pak. Cuman nggak, jadi kurang luas gitu, Pak, untuk kita bengkok-bengkokinnya gitu. Karena dia tuh lumayan apa ya, lembut gitu di bulu-bulunya ini. Jadi kalau Oh, oke oke. kurang, Kalau kalau sekarang jadi udah nggak berdarah lagi. udah tahu triknya. Jadi nggak perlu sakit-sakitan lagi tangannya. Oke. Jadi hikmahnya tuh apa tuh? Nggak ada yang mudah ya? Iya, tapi kalau ditekuni terus-menerus, kita jadi bisa lebih terbiasa. Oke. Dan kalau ditekuni terus bisa menjadi sebesar Hendra gitu ya? Amin. Semoga. Amin. Amin. Jadi Hendra bersedia ya untuk mementori teman-teman lainnya. Oh, ya, jika memang diperlukan, bisa DM aja atau kontak kita aja. Kita akan belajar sama-sama ya, belajar bareng-bareng. Oke, thank you, thank you. Nah, tadi sharingnya mantep, mantap. Dapat hikmahnya, dapat lesson learn-nya, dapat, terus bisa ditulis nih sama Baris tuh lesson learn-nya. Itu dijadiin konten deh, jadiin konten biar orang-orang bisa lihat terus kalau ada di timeline kan enak. Oke, berikutnya nih. Sekarang giliran saya yang ditanya. Jadi ada nggak pertanyaan terkait usaha dari Hendra dan Dara kepada saya? Mudah-mudahan saya bisa menjawab, atau kalau nggak bisa nanti saya tanya sama sama ketua OKOC Youth. Siapa tuh ketua OKOC Youth? Ada yang tahu nggak? Siapa ya? Wah, kurang tahu. Siapa ya? Ayo, Pak I. coba nanti tanya sama Mbak Restu. Mbak Restu, ketua OKOC Youth tuh siapa ya? Karena dia yang akan melakukan pendampingan kepada teman-teman, memastikan bahwa teman-teman
terus mendapatkan pendampingan yang diperlukan demi berkembangnya usaha. Ya, oke, silakan Hendra. Jadi sedikit pertanyaan Pak. Jadi saya kan mungkin untuk saat ini marketnya sangat niche banget ya, sangat sedikit banget, khususnya di Bali saja dan juga di beberapa umat-umat Hindu yang lain. Tetapi kalau bisa dibilang barang ini sangatlah apa ya, dari nilai estetikanya itu cukup tinggi. Jadi saya rasa barang-barang ini juga bisa dipakai kan di teman-teman baik non Hindu gitu. Nah, khususnya saya ingin menjangkau wilayah di Jawa. Bagaimana saya bisa mendapatkan teman-teman reseller yang mungkin bisa stok barang, karena kalau kita apa namanya, dari saya ngirim satu-satu memang sih bisa online ya Pak. Tapi dari sana kita agak kesusahan nih. Baik itu dari harga kan otomatis berubah karena online potongan lagi 15% dari pihak online-nya dan juga packingnya gitu. Nah, kalau dari teman-teman yang dari luar Bali itu apakah kira-kira ada nggak badan yang mungkin bisa dari teman-teman agen nih untuk mempromosikan mungkin sekitar 3 barang, beberapa item yang bisa mungkin saya bisa nge-supply barang di sana, dari teman-teman yang jadi agen juga dapat keuntungan yang mungkin berkali lipat daripada saya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Kira-kira ada nggak? Karena barangnya ini kan sangat jarang ya mungkin ya di luar Bali khususnya gitu. Sangat unik gitu lah. Mungkin bisa dibantu untuk jawabannya, atau adakah wadah atau bagaimana gitu. Oke, nah jadi yang tadi saya sebutkan nih udah dijawab nih sama Mbak Restu nih. Katanya Rahma, udah pernah dengar belum Rahma sebagai ketua OKOC Youth? Oh, Kak Rahma. Iya, Ya, loh. kan mentor saya juga. Oke, oke. Nah, jadi di OKOC ini semuanya berjalan berbasis komunitas. Kenapa komunitas? Karena di dalam komunitas itu jejaringnya lebih luas daripada kalau kita sendiri saja. Jadi nanti OKOC Youth bisa bikin event bersama dengan komunitas di Jawa lainnya. Misalnya dengan OKOC Skies, dengan OKOC Forever, dengan di Jakarta dengan OKOC Perwira. Ya, jadi banyak yang bisa dilakukan kolaborasi atau co co-organize gitu ya, membuat event sekalian memperkenalkan produk-produknya teman-teman di OKOC Youth. Jadi bisa itu, bahkan ada di OKOC namanya OKOC Export, ya, nyambung di IG-nya OKOC Export. Itu ketuanya Pak Hendy, itu dia melakukan pelatihan setiap beberapa waktu supaya orang-orang yang ikut pelatihan tersebut bisa melakukan ekspor langsung ke negara-negara lain. Ya, caranya dikasih tahu dan bahkan didampingi sampai kejadian atau terjadi. Ya, jadi bukan saja domestik, bukan saja hanya Jawa, tetapi sampai luar negeri pun insya Allah bisa. Nah, jadi manfaatkan jejaring di OKOC, komunitas-komunitas OKOC, supaya senantiasa lebih luas lagi cakupan pasar, cakupan orang yang tahu mengenai Wenten Shop, Wenten Shop, karena katanya kalau tak kenal maka tak beli.
Ya, jadi bukan beli, tapi tak kenal maka tak beli. Ya, itu. Jadi challenge seorang pengusaha itu adalah bukan dia buka toko terus harap orang datang gitu ya, tapi dia buka toko, kejar network kemana-mana sampai orang tersebut mendapatkan informasi yang cukup sampai dia bisa memutuskan untuk ya saya beli. Nah, untuk Wonton Shop sendiri sebenarnya bukan hanya produk yang bisa dijual, tetapi keahlian buat produk tersebut bisa dijual dan bisa skill kerajinan tangannya itu bisa dipakai untuk memproduksi khusus daerah-daerah tertentu karena punya barang-barang unik di misalnya di Betawi, misalnya di Jogja, misalnya di Solo, misalnya di Dayak gitu ya, di Banjarmasin atau di Samarinda dan seterusnya. Itu punya barang-barang unik. Nah, karena Wonton Shop itu sudah terampil atau skillnya tinggi, jadi kalau bikin ya kerjasama sama mereka, bikin itu pasti lebih halus, lebih bagus, lebih tahan lama, lebih cost efektif dan seterusnya. Jadi itu bisa juga dijual. Jadi bukan hanya produk yang dijual, tetapi yang dijual adalah keahliannya. Gitu kira-kira Endra. Semoga membantu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Giliran Dara. Kalau dari aku, gimana Pak nih caranya kita ngadepin up and down dari usaha kita? Apalagi kalau zaman sekarang tuh dibilangnya Gen Z itu jualan sesuai mood gitu. Sebenarnya itu juga cukup relate ke saya karena kalau misalkan lagi mood gitu, kita open order atau kita promosi gede-gedean. Tapi kalau misalkan lagi nggak mood, aduh kita males banget nih untuk promosi gitu. Gimana Pak caranya? Oke, jawaban singkatnya sih ada. Mau tahu? Boleh Pak. Kalau lagi mood, gaspol bikin melebihi yang diorder. Kalau diordernya misalnya 100 gitu, bikin aja 200. Wah, oke oke. Ya kan namanya juga lagi mood, Ya. bikin aja pokoknya kreasi gitu. Terus kan tadi bilangnya PO ya berdasarkan order. Nah karena udah keburu bikin, masa nggak dijual gitu kan? Wah ini duit harus muter nih, modal harus balik gitu. Mau nggak mau karena kita punya stok, mau nggak mau kitanya giat untuk promosi. Jadi dibalik aja, mudah kan seperti itu. Jadi wah ya kan nanti ada keuntungan gitu ya, keuntungan dari orderan yang itu ya, keuntungannya nggak usah diambil dulu, keuntungannya dibeliin bahan aja terus dibikin ya, jadi bisa bukan barang jadi tapi separuh jadi misalnya ya, jadi kawatnya banyak gitu ya, bikin kawat dan nanti tinggal ngelengkapin dengan tematik dari itunya. Memang challenge-nya Gen Z ini tergantung tergantung angin. Gimana tuh? Tergantung angin. Kalau anginnya lagi hembus ke utara, dia ke utara dan seterusnya ya. Kalau lagi nggak berhembus, dia diem aja. Nah, jadi kita harus membuat cara gimana kita terpacu terus. Tadi dengan cara bikin stok, itu salah satunya ya. Masih ada lagi banyak cara, misalnya kita mengundang orang-orang terdekat kita untuk melakukan menitipkan modal. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah, habis dititipkan modal misalnya 500.000, 1 juta atau 2 juta gitu. Habis itu kita harus memberikan laporan. Ya, kalau laporannya nol lagi, nol lagi, nol lagi kan malu juga ya. Nah, jadi karena udah ada orang yang taruh uang, titip uang atau invest, itu kita lebih terpacu.
Berikutnya, kita jualan di antara komunitas yang juga mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Nah, itu komunitas itu gabung aja atau yang ya bunga. Kalau di ini kan Dara di Depok ya, di Jawa ya. Kalau di Sumatera itu kalau bunga papan itu nggak ada yang jual pakai bunga fresh. Semuanya pakai bunga bunga apa Imitasi. sebutannya bunga imitasi, ya betul. Karena di sana caranya adalah disewa mau berapa hari, mau seminggu, habis itu dibalikin lagi. Papan-papannya juga disewa. Ya, jadi bukan beli bunga papan tetapi sewa bunga papan. Nah, ini bisa dieksplorasi apakah di sekelilingnya Dara bisa nggak pakai bisnis model itu ya. Jadi disewa, nggak usah beli deh. Gitu. Nanti balikin lagi. Kalau ada rusak misalnya 10% ya resiko aja. Tapi kan marginnya ada lebih. Nah itu contoh-contoh. Jadi selalu berjejaring, selalu berkomunitas, selalu saling update di dalam komunitas itu yang bikin tambah semangat. Oh, saya baru jualan, saya baru dapat order segini. Terus kita lihat, masa gua nggak bisa? Ayo gua juga mau. Nah, gitu ya, jadi terpacu. Ya, tadi punya stok, udah itu terus orang nitip modal, udah itu terus kompetisi sehat antara peers di dalam komunitas itu membuat kita terpacu. Itu mudah-mudahan membantu Dara. Baik, makasih Bapak, jawabannya sangat amat membantu. Oke, sama-sama. Nah, terakhir nih, karena kita udah tinggal beberapa menit lagi, ada kata-kata penutup atau pesan-pesan buat teman-teman dari Hendra dan Dara. Silakan, Hendra. Waduh, dikasih dimintain kata-kata hari ini, Mas Hendra. Gini, semua orang ada jatah gagalnya. Maka habisilah jatah gagalmu di masa muda hingga engkau memetik keberhasilan di masa tua. Terima kasih. Keren, keren. Jatah gagalnya makin tua makin banyak ya. Oke, thank you, Hendra. Keren, keren. Sekarang Dara, silakan Dara. Kalau dari aku, kata-katanya hari ini, buat Gen Z jangan malu buat jualan, apalagi jualan untuk hal-hal yang kalian suka. Karena bekerja dengan hobi itu sungguh menyenangkan. Walaupun berdarah-darah sedikit. Oke, thank you. Keren motivasinya. Ini ada Mbak Vika, katanya Om Swastiastu beli, katanya. Wah, ini berarti buat Hendra. Darahnya nggak disapa nih sama Mbak Vika nih. Oke, terus ada dari Coach Brian. Nah, ini Coach Brian dulu dia ikut di program Envoy. Envoy itu beasiswa wirausaha. Tapi sekarang sudah menjadi coach yang melanglang buana kemana-mana untuk para wirausaha muda. Ya, jadi ini juga bisa disapa nih. Udah centang biru pula. Brian R. Panda ya. Jadi silakan disapa-sapa ya. Itu dia sangat aktif untuk memotivasi dan memberikan masukan-masukan kepada wirausaha muda, youth wirausaha. Oke, dari saya pas banget nih 17.44. Thank you udah meluangkan waktu. Keep in touch, silaturahmi terus dan terus berjejaring karena semakin luas jejaring kita, semakin besar pula lah potensi pasar kita. Kalau kata pasar
Sandi kemarin di postingannya, your network is your, ayo, Eh, your network is your net apa? net work net. Ya, ada kok di IG-nya. Jadi your network is your net worth. Net worth itu nilai. Oh iya. Ya, nilai. Jadi orang menyamakannya jejaring kita itu dengan nilai bisnis kita atau nilai dari tanda petik kekayaan kita ya, individu. Oke, thank you very much, Endra. Salam buat teman-teman semua di Bali. Semoga bisa ketemu lagi. Nah, itu. Saya kemarin Desember saya di sana sekitar 2 mingguan gitu ya. Jadi tempat saya mencari fresh air di Ubud sama di Nusa Lembongan. Wah, Itu. asik itu. Nusa Lembongan, bagus. Iya, saya suka di sana. Oke, Dara, thank you. Salam juga buat teman-teman OKOC Youth dan terus bersinergi dengan teman-teman OKOC Youth. Assalamualaikum, thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, teman-teman tadi udah ngobrol-ngobrol dan makasih nih Hafia Hamidi udah nyimak terus. Thank you Restu, thank you juga Brian, Coach Brian dan Vika. Terus semangat, selamat berpuasa dikit lagi, selamat berbuka buat teman-teman. Oh iya, ini ngobras pertama di Ramadan 1446 Hijriah dan semoga puasanya terus diberikan kemudahan, keberkahan sampai akhir bulan puasa. Insya Allah. Sampai jumpa di Ngobras episode atau sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.